Untuk Anda yang ingin menyaksikan kami, tentunya bisa dilihat melalui Facebook kami di LPPR Radio Tuntung Pandang FM, dan juga Anda bisa nantinya menyaksikan siaran ulangnya di YouTube kami di LPPR Radio Tuntung Pandang FM. Dan di pagi hari ini rekan dengar, kami sampaikan bahwa di hari ini sudah hadir bersama kita dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama ada Bapak Haji Sahrianur SSTP MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi ya. Dan kita juga sudah berhadir bersama ini dengan Mbak atau Ibu ini? Ibu Hasna. Dengan Ibu Hasna Rahmawati SST Ars. Beliau adalah hari pertama Arsiparis dari Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dan yang terakhir ini ada Ibu Rima Melati SAP. Beliau penanggung jawab tupoksi pembinaan kearsipan dan arsiparis muda di Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Rizka. Iya, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Iya. Pendengar Radio Tuntung Pandang Play Hari. Selamat jumpa kembali dengan Lensa Dispusip Kabupaten Tanah Laut. Iya. Ya, rekan dengar, di pagi hari ini kita sudah mencapai di volume ke-12-nya Lensa Dispusip, dan hari ini adalah temanya tentang sosialisasi aplikasi Sri Kandi. Nah, yang pertama-tama mungkin kita belum pernah dengar nih rekan dengar, ada yang belum kenal dengan apa itu Sri Kandi, karena yang kita ketahui Sri Kandi itu adalah tokoh perempuannya Indonesia begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Bapak kita yang sudah berhadir di pagi hari ini. Bapak, apa sih Pak untuk Sri Kandi itu, bisa dijelaskan? Ya, pertama-tama kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3 Play Hari. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah masukin volume ke-12 tadi ya, mengangkat masalah tentang aplikasi Sri Kandi, yang mana aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi kearsipan elektronik nasional yang dikembangkan oleh ANRI. ANRI ini adalah Badan Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan beberapa kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga ada Badan Cyber dan Sandi Negara, juga Kementerian Kominfo. Aplikasi ini menjadi aplikasi umum di bidang kearsipan untuk pengelolaan naskah dinas elektronik dan juga arsip dinamis yang terintegrasi di instansi pemerintah. Adapun aplikasi ini menjadi aplikasi umum di bidang kearsipan untuk pengelolaan naskah dinas elektronik dan arsip dinamis terintegrasi yang ada di instansi pemerintah. Tujuan dari aplikasi ini adalah, yang pertama adalah mewujudkan satu sistem kearsipan elektronik nasional yang terintegrasi. Yang kedua adalah mendukung SPBE. SPBE ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Habis itu juga menjamin keselamatan dan keamanan arsip dinamis. Yang berikutnya, keempat, memudahkan penciptaan, habis itu pendistribusian, pengolahan hingga penyusutan arsip, dan yang terakhir adalah untuk mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi birokrasi. Ini aplikasi ini untuk menjawab tantangan zaman kita yang sekarang ini sudah hampir semua pelayanan itu kita sudah mulai berbasis elektronik, dengan harapan lebih memudahkan dalam melakukan pelayanan-pelayanan dalam hal keadministrasian kearsipan. Adapun nanti untuk dasar hukum, fungsi utama Sri Kandi mungkin nanti akan dibantu oleh Ibu Rima. Kebetulan Ibu Rima ini adalah subkor penanggung jawab tusi pembinaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Mungkin Bu Rima bisa membantu kami. Ya, rekan dengar Radio Tuntung Pandang Play Hari. Dasar hukum yang digunakan untuk kita dalam pengelolaan aplikasi Sri Kandi ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
tentang kearsipan dan peraturan dari Arsip Nasional Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan aplikasi Serikandi. Dan ada lagi satu, yaitu surat edaran dari Menpan RB yang terkait dengan implementasi aplikasi Serikandi di instansi pemerintah. Kemudian aplikasi Serikandi ini juga mempunyai ada beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama pembuatan naskah dinas secara elektronik, dan yang kedua pembuatan naskah dinas secara elektronik ini yaitu membuat surat masuk, surat keluar, kemudian disposisi surat secara elektronik juga. Dan yang kedua fungsinya yaitu sebagai pencatat dan registrasi arsip dinamis. Sebagai pencatat dan registrasi arsip dinamis ini yaitu untuk mengelola arsip yang aktif dan arsip aktif secara digitalisasi. Dan yang ketiga itu fungsinya sebagai pengelolaan alur disposisi, dan juga itu bisa mendistribusikan dokumen ke pejabat terkait serta cepat, tepat, dan aman. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai penyimpanan terpusat, yaitu menyimpan arsip di dalam server nasional yang aman dan terintegrasi. Dan fungsi yang lainnya juga ada itu sebagai pencarian cepat arsip, memudahkan temu kendali arsip melalui fitur pencarian. Dan yang selanjutnya lagi adalah fungsi berikutnya itu integrasinya sistem terhubung dengan pemerintahan lain ya seperti SPDE, HOPC, dan lain-lain. Kemudian manfaat daripada aplikasi Serikandi ini adalah manfaat penggunaan aplikasi Serikandi ini secara efisien waktu dan tanpa kertas, tanpa kurir, kemudian bisa manual dan tanpa biaya. Kemudian yang kedua lagi itu manfaat dari penggunaannya transparansi proses administrasi. Kemudian keamanan arsip terjamin oleh BSSN. Yang keempat itu adalah jejak audit yang jelas untuk setiap aktivitas dokumen. Yang kelima Mbak Rizka, itu bisa mendukung restu fase dan ramah lingkungan. Banyak sekali sudah dijelaskan untuk manfaatnya sampai beberapa poin sudah disampaikan dari Ibu Rima. Nah, mungkin kita bisa lanjut penasaran lagi, dari tadi sudah dijelaskan tujuannya dan manfaatnya. Mungkin bisa digambarkan oleh Ibu Hasna, ini bagaimana saja deskripsi dari fitur-fiturnya aplikasi Serikandi ini, Ibu. Silakan. Terima kasih. Mungkin pertama dari fitur-fitur Serikandi mulai dari dashboard ya. Jadi di Serikandi itu ada 3 pengguna, mulai dari akun admin, akun pencatat surat, sama akun arsipalis. Nah, kalau akun yang membuat surat sendiri itu mulai dari akun user. Nah, di akun user itu kita bisa membuat surat, bisa menerima surat juga, bisa disposisi langsung di akun user tadi. Sama pencarian kembalinya juga gampang ya. Jadi mulai dari kita membuat surat sampai tanda tangan, verifikasi, sampai surat dikirim itu semuanya elektronik gitu. Nanti mulai dari admin, peran-peran pengguna Serikandi sendiri, mulai dari admin itu mengelola data pengguna, hak akses, konfigurasi atau semacam misalnya ada yang lupa password atau lupa
akun atau ada pergantian jabatan, nah itu di akun admin. Admin yang berkuasa gitu ya. Lalu di akun pencatat surat. Ya. Pencatat surat sendiri itu bukan yang membuat surat, bukan. Gimana? Pencatat surat ini kalau yang manualnya itu pengganti buku agenda. Agenda kalau di Sri Kandi itu namanya pencatat surat. Pencatat surat itu rekapannya gitu ya, rekapan tulisannya. Jadi ada yang salah kaprah nih, pencatat surat ini yang bikin surat itu enggak. Jadi pencatat surat ini dia cuma menerima surat, lalu misalnya ada surat yang bentuknya manual, itu di scan sama dia, di input. Jadi kita mulai dari Kadis itu menerimanya sudah bukan kertas lagi tuh enggak, jadi sudah dalam bentuk di aplikasi tadi. Beda sama admin ya berarti ya, admin sendiri, pencatat sendiri lagi. Selanjutnya? Mungkin langsung ke akun arsiparis. Kalau akun arsiparis sendiri di Tanah Laut itu sudah ada juga arsiparis, akun arsiparis kabupaten. Jadi di akun arsiparis kabupaten itu sudah kita inputkan juga klasifikasinya, JRA-nya. Jadi akun arsiparis di SKPD itu tidak perlu menginput lagi, Mbak. Jadi tinggal menerima yang sudah ada, yang sudah kita inputkan. Ya, itu jadi mungkin langsung ke akun user sih yang banyak digunakan di SKPD, mulai dari membuat surat, mendistribusikan surat, disposisi gitu. Jadi udah dijelaskan ya dalam fitur-fitur Sri Kandi tadi ada beberapa poin-poinnya, dan juga untuk peran dari Sri Kandi ini udah ada tugasnya masing-masing juga, dari admin, kemudian tadi ada pencatat surat, sampai dengan ada arsiparisnya per kabupaten. Oh iya. Dan mungkin ini kita sudah dapatkan rekan dengar bagaimana fitur-fitur yang ada di Sri Kandi. Nah, dari kita masuk lagi ke Bapak ini Pak, kalau dari Sri Kandi kan tadi kita terdengar seperti ada penyesuaian dari yang awalnya dokumen fisik, kemudian kita ngantar surat itu secara beawakan gitu kan Pak, dengan orangnya ke orang, kemudian sekarang sudah berpindah ke versi elektronik. Nah, mungkin ada penyesuaian, ini apa yang terjadi Pak ketika ada penyesuaian Sri Kandi ini, implementasinya bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dalam penggunaan aplikasi Sri Kandi ini memang tahap awal kita banyak masih menemukan permasalahan di lapangan, kendala di lapangan, karena terkait dengan istilahnya pertama dulu kemampuan SDM yang ada di masing-masing SKPD, karena masih sangat terbatas pengetahuannya. Makanya kami dalam tahap-tahap awal ini giat-giatnya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu melakukan sosialisasi ataupun pelatihan kepada PNS atau PNS yang namanya ASN, bisa itu berstatus PNS ataupun P3K ataupun yang berstatus tenaga kontrak, untuk setidaknya mengetahui dasar-dasar penggunaan aplikasi Sri Kandi ini. Karena kenapa aplikasi ini seperti yang disampaikan tadi, manfaatnya itu sangat banyak. Nah, dengan manfaat yang sangat banyak ini sebenarnya kita sekarang bekerja itu tidak terkait dengan fisik yang harus hadir secara langsung, tidak. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan kedinasan itu di mana saja, tidak mesti harus di kantor, karena sudah bisa dilakukan di gadget masing-masing. Jadi nanti pimpinan tinggal membaca, misalnya ada nanti entah itu mau bikin surat keluar ataupun surat masuk dari SKPD lain, kita sudah bisa baca di aplikasi Sri Kandi itu. Nah, harapannya memang masing-masing SKPD mulai menggunakan fitur-fitur yang ada di Sri Kandi ini untuk kedepannya, karena tadi kemanfaatnya kan salah satu kita tidak perlu lagi nanti paperless lah istilahnya, tidak perlu lagi kertas lagi gitu, yang pertama. Yang kedua, tidak perlu kurir lagi kita. Jadi begitu surat itu sudah selesai di tahap pembuat suratnya, nanti secara otomatis masuk ke admin-admin yang ada di masing-masing SKPD surat itu. Nah, nanti memang saat ini seperti yang disampaikan Bu Hasna tadi, migrasinya ini masih proses bertahap, karena masih ada juga SKPD yang menciptakan surat menyuratnya dalam bentuk manual fisik. Nah, tapi begitu di tempat kami, begitu surat itu masuk secara manual, itu nanti seperti yang disampaikan tadi ada
macam admin ya pencatat surat yang istilahnya mau tidak mau bentuk surat yang berbentuk head tadi dimigrasi ke namanya migrasi dimigrasi ke soft copy-nya. Nah, soft copy itulah yang nanti masuk ke aplikasinya Srikandi. Nah, dengan masuknya aplikasi secara Srikandi itu secara otomatis surat itu sudah terarsipkan dengan baik. Karena dia tersimpan di dalam aplikasi dan tersimpan dalam istilahnya itu arsip elektronik. Arsip elektronik sehingga untuk pencarian ke depannya pun kalau misalkan kita mau cari surat itu tuh akan lebih mudah mencarinya, tidak perlu bongkar-bongkar. Dilemanya tuh kalau numpuk terus dicari kemana-mana ya bingung. Tapi kadang-kadang yang dicari juga nggak terarsipkan kan. Nah ini sebenarnya sangat-sangat membantu. Cuman tadi seperti yang kami sampaikan tadi, semua kemudahan itu akan berbanding lurus dengan istilahnya ada kemudahannya pasti ada juga masalah atau kedepannya. Tantangannya ya Pak. Tantangannya. Apa aja itu Pak tantangannya? Yang pertama ya seperti saya sampaikan tadi, pegawai-pegawai kita yang belum terbiasa ini dengan saat ini kita coba melakukan pelatihan dan pendampingan. Baik itu yang diminta oleh SKPD-nya langsung ataupun mereka yang berkoordinasi dengan kita, biasanya ada yang ibaratnya tuh datang ke kantor untuk ya belajar lah. Belajar. Nah, juga kita waktu pas ada acara-acara juga kita selipkan biasanya untuk memakai aplikasi ini. Yang kedua, ini nih tantangannya. Apa itu Pak? Yang masalah koneksi internet. Oh iya, kita punya daerah blank spot juga blank spot, soalnya. nah ini sebenarnya yang sangat kita tuh terpaku dengan adanya jaringan itu. Sebenarnya kalau contoh ya, kalau instansi pemerintah yang ada jauh itu, kalau jaringan internetnya bagus, dalam hitungan per berapa detik kan surat sudah nyampe ke sana. Bahkan ke luar pulau pun bisa. Kalau misalnya kepala dinas lagi DR bisa, gitu Pak ya. Bisa. Kepala cepet. Dinas itu di mana aja posisinya, selama dia masih tersambung dengan jaringan internet ya istilahnya beda pulau pun bisa ya Pak ya. Bisa. Yang kedua ini tadi. Tapi tantangannya kok masuk ke desanya itu? Nah memang ada beberapa tempat yang masih kita temuin daerah-daerah blank spot lah. Cuman sedikit demi sedikit nanti pasti akan terus berkurang. Yang ketiga ini adalah masih tadi kita memigrasikan antara pola lama dengan pola baru nih. Nah itu yang banyak beda-bedanya. Kadang-kadang kan orang ini sudah terlena dengan kebiasaan yang lama. Nah, nyaman fisiknya ada gitu Jar. Iya, nyaman itu mungkin entah dilihat, entah dibacanya. Nah itu yang ketiga. Yang ini nih, yang keempat itu adalah masih tadi menganggap arsip itu ya biasa aja, bukan hal yang penting gitu loh. Nah, cuman seharusnya kalau menurut kami ini berdasarkan dari arsip itulah kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang lampau gitu loh. Iya, ketika kita perlu suatu saat ya. Sekarang nggak kerasa. Nggak terasa. Terima-terima aja. Kita nganggapnya ya udah sudah informasinya sudah ibaratnya sudah terbaca dan terekam udah nggak disimpan. Padahal kan kalau misalkan ada, mohon maaf mungkin ada terjadi permasalahan hukum ke depannya, kan alat bukti yang sah itu kan ada berbentuk fisiknya itu kan. Walaupun kita ibaratnya cerita-cerita tidak serta-merta dipercaya secara langsung kata-kata aja gitu ya Pak, ada buktinya dari arsipnya. Itu sih harapan kami. Tapi kami lihat untuk satuan kerja pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Talaut yang ada saat ini sekitar 40 SKPD, antusias mereka sangat bagus, kami sangat bersyukur lah. Apalagi dengan dibantu terakhir ini ada surat edaran dari Pak Bupati, yang mana salah satu poinnya itu diharapkan kepada seluruh SKPD itu untuk menggunakan aplikasi Srikandi. Nah, aplikasi Srikandi tadi ini fungsi pertamanya apa? Kalau menurut saya ya, itu akan membantu si SKPD itu untuk kejadian-kejadian yang akan terjadi di lampau gitu. Terutama untuk terkait dengan permasalahan mungkin yang sekarang ditakutkan orang kan masalah hukum. Iya, hukum, kemudian ada audit. Ada audit ya. Nah, itu sebenarnya sangat membantu itu.
Cuman ya tadi kita perlu berproses. Tapi saya lihat dan saya optimis untuk kedepannya, insya Allah ditunjang dengan istilahnya itu pimpinan yang memberikan perhatian khusus terkait dengan aplikasi terkait dengan arsip daerah. Insya Allah mau tidak mau kita ya untuk tahap awal sih mungkin kita paksa dulu, iya kan? Iya. Baru nanti dengan sendirinya kesadaran akan muncul. Iya, kalau mungkin sudah terbiasa. Iya, terbiasa, ya. Kan mau tidak mau, istilahnya pasti orang ikut dulu nih. Kalau enggak kan ketinggalan nanti dia. Masih asing nih Pak, jadi agak. Sebenarnya tapi kalau menurut kami, SKPD harusnya memahami kepentingannya Sri Kandi ini untuk kepentingan mereka gitu. Bukan. Seberapa penting Pak? Seberapa penting? Iya, pentingnya ya tadi. Setidaknya dapat membantu mereka memanage arsip-arsip yang dulu bersifat konvensional, sekarang kita bersifatnya elektronik kan. Nah, kita kan Sri Kandi ini kan dibantu juga dengan Kominfo ya dari segi jaringan itu. Kalau menurut saya sekarang ini terkait dengan jaringan ini sedikit tidak seperti kayak dulu gitu loh. Sekarang udah mulai luas kok. Sekarang orang kalau menurut saya ya masyarakat kita ya lebih tahan menahan lapar daripada kota habis. Iya kan? Iya Pak, hidup nomor 1 dari kota. Kota kan? Paradigmanya berubah. Kalau dulu orang rasanya nggak hidup kalau nggak makan gitu loh. Sekarang orang dengan ada kota bisa menahan lapar. Mending kota dulu. Iya, kota dulu. Nah ini yang istilahnya ya kita hidupnya memang di zaman serba teknologi kan sekarang. Cuma pasti ada dampak negatifnya itu ya tinggal gimana kita caranya mengecilkan dampak negatif yang timbul itu. Itu mungkin dari kami ya. Tapi sudah optimis begitu ya Pak, karena kita kan sudah di era digital dan pasti akan jaringan itu bakalan menyebar. Iya, bukan berkurang. Malah bertambah terus. Sampai ke pelosok. Jaringan itu bukan malah menyempit, makin meluas. Dan kedepannya insya Allah kan kemarin kan kita dari pemerintah daerah juga hari Senin tadi ada ekspos dari provider ya, penyaingnya Telkom lah, BitsNet. BitsNet ini masuk pertama di Kalimantan, itu masuknya di tanah laut mulai awalnya. Nanti dia sampai ke seluruh Kalimantan termasuk ke IKN nanti. Nah itu nanti dengan adanya kompetitor itu secara otomatis mereka bersaing memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kenapa kita bahas keluar dari arsip tadi ya? Karena ya Sri Kandi tadi ya itu faktor kalau menurut kami faktor utama ya. Aplikasi apapun itu, bukan aplikasi Sri Kandi aja, aplikasi yang ada di seluruh SKPD tanpa ditunjang jaringan internet nggak ada arti apa-apa, nggak bisa berjalan. Makanya ketergantungan kita dengan aplikasi ini masih ada faktor lain penentunya. Jadi gitu ya, sudah ada bayangan kedepannya itu pasti akan semakin baik untuk jaringan. Semakin bagus lah. Fitur itu pasti akan semakin lengkap ke depannya. Kalau menurut kami akan semakin lengkap nanti. Ya izin Bapak untuk kalau aplikasi Sri Kandi ini prosesnya apakah ada keterbatasan masih di SKPD ataukah sudah masuk ke sekolah-sekolah begitu atau bagaimana? Soalnya pernah ada pertanyaan mungkin aplikasi Sri Kandi untuk pembuatan tanda tangan elektronik gitu, tapi dari sekolah juga kepingin gitu. Apakah ini masih terbatas SKPD dulu atau bagaimana? Mungkin ini dibantu Bu Hasnat mungkin. Mungkin untuk saat ini kita fokus ke SKPD dulu. Jadi kalau sudah matang di SKPD mungkin kita akan ke desa atau ke sekolah-sekolah juga. Untuk yang sekarang SKPD gambarannya bagaimana Pak? Kalau tadi kan migrasi sudah berapa persen atau akan ada target selanjutnya dalam berapa bulan mungkin seperti itu? Kalau secara SKPD ke-40-nya secaranya sebenarnya sudah semua. Sudah semua, tinggal intensitas penggunaannya saja. Persentase penggunaan mereka dalam melakukan, ibaratnya kalau kami anggap nih nyebutnya tata naskah dinasnya ya. Tata naskah dinas dalam pengolahan surat. Mbak tadi kan juga menanyakan, kebetulan kami juga pengen ada istilahnya tuh setiap tahun tuh ada sesuatu hal yang baru gitu loh. Angan-angan seperti yang sampaikan Mbak tadi, angan-angan saya sih ada. Di tahun depan paling tidak kita coba satu desa kita bikin project dulu lah.
Ya, nanti kita coba Desa dalam mengeluarkan segala surat menyuratnya maupun proses surat menyuratnya sudah berbasis elektronik. Nah, dengan harapan ada contoh itu, desa-desa lain nanti akan terpacu. Contohnya ada Contoh dulu ada ya Pak dulu ya. ya. Nanti seiring jalan, tapi kita akan lakukan keluar. Harapan kami itu kita di internal dulu harus betul-betul sudah maksimal melakukan. Di internal ini maksudnya apa? Seluruh SKPD dulu juga, ya Pak ya. Oh. Di dalam SKPD itu apa? Ya otomatis kami bercermin juga di internal kami. Kami selaku istilahnya itu SKPD yang menangani tusinya di Dinas Perpustakaan Kearsipan, paling tidak kami sudah secara maksimal menggunakan aplikasi itu, baru kami menyebarkan ke seluruh 40 SKPD. Ini yang saat ini kami berharap semua dokumen kita ya, harapan kami sih mulai beberapa bulan ke depan ini, dari bulan ini pun sudah kita usahakan semua penandatanganan berkas apapun itu kami usahakan sudah pakai TTE untuk di internal kami. Terkecuali mungkin ada 1-2 yang urgensinya tuh cepat, misalkan nanti siang kita perlu perlu rapat atau apa, otomatis untuk memudahkan komunikasi apa tadi ya bentuknya manual tadi, undangan atau apanya itu bentuk manual. Untuk tapi ya mungkin hampir mirip ini aplikasi Srikandi ini, mungkin kita keluar dari konteks aplikasi Srikandi sedikit. Dulu dalam pengadaan barang jasa terkait pesan-pesan kita masih konvensional kan, beli di toko, minta toko manual, beli itu minta kwitansi manual. Sekarang kan kita punya aplikasi di pemerintah daerah, Sosialita. Sama juga ini, sama persis, tapi bertahap kan. Nah, harapannya sama seperti Sosialita, tidak mungkin semua kan proyek proses pemesan itu lewat aplikasi Sosialita. Ada yang sebagian. Harapan kita seperti itu juga Srikandi. Lebih dominan lah SKPD ya, lebih dominan menggunakan aplikasi Srikandi. Seiring dengan waktu nanti mungkin pure semuanya dengan Srikandi. Mungkin apa yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ya. Sekarang hampir kita lihat surat menyurat apapun yang dari kementerian tidak ada lagi yang bersifatnya tanda tangan basah. Sudah barcode semua ya Pak? Barcode semua, hampir semua barcode gitu lah, hampir kami lihat. Mungkin itu dari kami Mbak. Gambarannya ya, untuk kedepannya. Untuk kedepannya ya. Kalau sekarang Pak dari gambarannya dari SKPD sudah berapa persen sih Pak kalau dari 100% untuk prosesnya? Mungkin hampir ya separuh lebih lah Mbak. Sudah 50% ya, 50% ke atas lah mungkin ya. Tapi tetap kami terus berusaha, mudah-mudahan seiring waktu berjalan makin banyak nanti SKPD yang ya welcome lah untuk menggunakan Srikandi ini. Contohnya aja kita dalam pekan tadi aja udah beberapa SKPD minta pendampingan untuk penggunaan aplikasi ini. Ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya Bu ya. Habis itu ada juga Dinas Pendapatan Daerah. Nah, biasanya ketika SKPD ini datang Bapak latar belakangnya apa sih Pak? Kalau misalnya kan sebelumnya teman-temannya SKPD yang lain udah nih, tapi ternyata baru ada yang menyusul. Itu biasanya latar belakangnya apa? Kalau menurut kami sih kemungkinan ini karena beberapa waktu yang lalu ada keluar surat edaran Pak Bupati. Salah satunya ya salah satu itu karena kan posisinya kalau menurut saya ya tadi kita ini harus dipaksa dulu untuk berubah itu ya mau tidak mau harus dibiasakan dulu kalau menurut kami. Tapi kan dalam keterpaksaan itu kalau untuk hal kebaikan kenapa tidak tetap kita lakukan. Kalau menurut kami ya sangat-sangat terbantu itu, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita coba ini, harus kita pelajarin. Nah dalam proses belajar itu yang namanya orang belajar kan yang salah itu wajar, tapi mau berproses kan dia. Itu yang penting ya Pak. Iya itu yang penting. Salah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, belajar dulu. Susah nggak apa-apa ya Pak. Makanya untuk tahap awal kami biasanya melakukan aplikasi Srikandi ini untuk menghindarin kesalahan itu. Kita masih memadukan antara yang manual dengan yang elektronik. Manualnya itu seperti apa? Kita biasanya bikin surat kan. Fisik dulu tuh. Boleh digambarin Pak prosesnya dulu apa sih Pak? Kalau dulu seperti apa? Kalau sekarang tuh
seperti ini dan itu lebih mudah gitu mungkin Ya, dicontohkan. untuk menghindarin permasalahan itu, kalau dulu kan kita fisik surat itu diciptakan memang dikeluarkan dulu kan, head copy-nya dikeluarkan, baru naik berjenjang kan, naik berjenjang antara si pembuat pertama mungkin dari subkornya, baru nanti ke kabitnya atau kabaknya, baru ke bapak eselon bapak pimpinan SKPD. Nah, ini kita coba padu saat ini karena untuk menghindari kesalahan ya di internal kami, manualnya itu tetap kami lakukan, tapi kami gunakan bukan kertas yang bagus biasanya. Oh, kertas bekas. Kertas bekas yang mungkin yang kesalahan print atau apa, kita print di belakangnya kan, biar kita bantu apakah ada tipe pengetikan atau apa sebelum itu benar-benar masuk ke aplikasi gitu loh. Di soft copy-kan. Iya, sebelum dibentuk soft copy-nya itu kita masukkan ke aplikasi. Head-nya kita keluarkan dulu berjenjang tuh. Begitu sudah ada untuk saat ini ya. Iya. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan kalau misalkan mohon maaf kita ini kan masih ada perpaduan antara istilahnya itu yang belum familiar dengan teknologi, yang kayak tadi Mbak, maksudnya dia udah biasa nih baca di HP mungkin karena terlalu kecil istilahnya baca atau apanya, dia harus tetap ada fisiknya, Kertasnya, tetap ada iya. fisik. Nah itulah kita headkan dulu. Setelah itu sudah oke, baru kita masukkan ke aplikasi. Dan waktu masuk aplikasi itu nggak butuh waktu yang lama, mungkin sekitar 5-10 menit sudah selesai. Karena sudah kecek secara fisiknya, sudah kecek. Jadi nggak perlu lagi membaca di situnya. Tapi nanti kalau sudah familiar dengan elektronik, sebenarnya dia nggak perlu diprintkan. Baca aja di aplikasi itu bisa dibuka kok. Ya, tapi kan harus diperlebar apa. Nah, itu kadang-kadang yang masih ya perlu penyesuaian lah kalau menurut kami. Tapi tidak apa-apa, kita bertahap tapi ke arah kesana semua nanti. Kasih win-win solution dulu. Iya, win-win solution dulu. Kita di sini karena nyaman, di sana ya, nyaman. karena kalau kita paksakan nanti yang ada Wow. iya penolakan dulu, maksudnya ya itu. Untuk kebaikan lah. Iya. Untuk kebaikan. Tapi kalau di SKPD-nya sudah ditunjang dengan SDM yang bagus, saya yakin akan lebih cepat lagi itu. Cepat lagi. Kita tinggal telepon pimpinan kan, Pak, saya sudah bikin surat, konsepnya sudah saya masukin di aplikasi, tolong di approve ya. Di approve kan istilahnya, di approve. Nanti di approve ya, disetujuin, nanti berjenjang tuh approve sudah setuju, sudah oke, baru dikeluarkan TTE-nya. Tanda tangan elektroniknya. Dan begitu sudah ditandatanganin, surat itu secara otomatis nanti tersebar ke admin-admin siapa saja yang menjadi tujuan di dalam surat itu. Tidak perlu lagi suratnya itu di print atau diantar, itu tidak perlu. Secara otomatis nanti ada notifikasi di SKPD. Kadang ada yang infonya nggak sampai. Iya, gitu. Tidak ada lagi istilah itu saya nggak terima undangan atau saya tidak terima surat, nggak bisa lagi. Elektronik itu sudah terlihat, Mbak. Terlihat undangan kapan dikirim, tertanggal berapa, jam berapa, tidak ada lagi. Nah ini yang menjamin kepastian hukum tadi. Ada tanggalnya. Ada tanggal, ada jam, ya. Jadi tidak ada lagi nanti saya nggak terima suratnya. Ini lo lihat, berarti kan ada kesalahannya di internal SKPD-nya. Mungkin nggak kebaca atau terlewatkan. Nah disinilah peran pentingnya kalau menurut kami. Sangat membantu sih. Iya. Kecepatan itu sangat membantu dan efisiensinya. Iya. Mungkin untuk tadi kita sudah dapatkan gambaran dengar dari aplikasi Sri Kandi. Dari Ibu Rima, ada yang ditambahkan tentang Sri Kandi, Ibu? Aku nambahkan dengan pantun aja, Mbak. Oh, sudah sampai pantun. Karena waktunya mau habis. Oh iya. Nah, sebelum pantun kita mau mendengarkan himbauan dulu mungkin dari Ibu Rima, dari Ibu Hasna sampai dengan Ibu Bapak nanti untuk aplikasi Sri Kandi dulu. Dari Ibu dulu mungkin boleh Ibu himbauan kepada pelaku yang akan berkaitan dengan Sri Kandi ini. Himbauan untuk yang SKPD yang menggunakan aplikasi Sri Kandi ini, kalau mereka terbiasa menggunakan di kesehariannya, maka akan terbiasa pula dan kemudian kearsipan itu tertata rapi dan terjaga baik,
Kemudian juga implementasi yang di Sri Kandi itu memerlukan dukungan dari instruktur jaringan, kemudian juga komitmen pimpinan untuk menjamin kelangsungan dan kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional, Mbak Rizka. Siap, itu pesan dari Ibu Rima. Dari Ibu Hasna mungkin ada yang disampaikan untuk Sri Kandi? Ya. Mungkin pertama, jangan Sri Kandi ini kan bukan untuk mempersulit ya, tapi untuk memudahkan kita. Jadi jangan takut, Sri Kandi misalnya kami datang atau ada pendampingan itu kita bertahap aja, kita pelan-pelan, nanti pasti juga bisa. Itu pertama. Yang kedua, mungkin ini ulun menghimbau untuk PTL barcode ya. Jadi itu barcode itu bukan menggambarkan si penanda tangan, bukan. Jadi ini menggambarkan surat secara keseluruhan. Jadi jangan suka-suka tempel misalnya diambil comot dibuat di surat itu nggak bisa. Jadi si barcode ini menggambarkan isi keseluruhan surat, ya begitu. Jadi tanda ditandatangani secara elektronik tanggal berapa, jam berapa itu kelihatan. Jadi bukan tentang perihal suratnya itu kelihatan. Jadi nggak bisa ditembak terus ditempel-tempel gitu maksudnya. Bukan tanda tangan doang isinya. Ya, jadi itu menggambarkan isi keseluruhan surat. Siap, begitu dari Mbak Hasna. Kemudian yang terakhir dari Bapak Kabid kita, dipersilakan. Oke, tadi mungkin saya lebih menguatkan atau menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Hasna tadi ya. Jadi SKPD jangan karena nanti mau memenuhi syarat surat edaran aja tadi, mau TTE, mau elektronik, nggak taunya proses suratnya itu masih manual, cuma ditempel barcode-nya itu. Jadi barcode yang keluar di TTE itu setiap surat yang dikeluarkan itu berbeda-beda, ada sedikit perbedaan dia setiap TTE itu. Jadi begitu di-scan barcode-nya itu, ketahuan itu tuh suratnya tuh untuk siapa, judulnya apa, perihalnya apa. Tidak bisa. Nah, jangan sampai ini malah menjadi permasalahan ke depannya, permasalahan hukum. Karena pengennya cuma kelihatan tampil dengan ya ikut-ikutan adalah tren barcode, Pak. Ya, ikut-ikutan tren. Udah comot aja surat yang kemarin, barcode-nya tempel ke sini. Beda nanti begitu kita baca barcode-nya itu, oh ini kenapa nih tanda tangan ini bukan untuk surat yang ini nih. Itu sebenarnya itu yang pesan yang kami sampaikan, istilahnya kita bertahap tapi ke arah sana. Jangan untuk seluruh SKPD kita sama-sama belajar, kami sebagai pengampu juga terus memberikan pelayanan terbaik. Misalkan ada ditemukan permasalahan, kita bisa berkomunikasi ataupun nanti kita bisa sambil diskusi untuk kelanjutannya. Mungkin itu dari kami, Mbak. Siap, alhamdulillah rekan dengar. Oh iya, ada ketinggalan. Kita sudah mendengarkan pesan dan harapan dari semua pihak yang sudah hadir. Ada pantun katanya terakhir dari Ibu Rima. Silakan Ibu. Rekan dengar, ini ada pantun dari kami. Lensa Diskutif, jalan-jalan ke Kota Banjar. Cakep. Jangan lupa beli roti pandan. Cakep. Mari kita gunakan aplikasi Sri Kandi setiap hari. Arsip rapi, kerjaan pun aman. Siap. Dua lagi Mbak Rizka. Boleh, Ibu. Ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa bawa keranjang. Cakep. Sri Kandi hadir memudahkan karya, tata arsip jadi hasil terancang. Keren. Ada lagi terakhir? Satu, saya, pergi ke taman melihat-lihat. Cakep. Harum semerbak di pagi hari. Siap. Dengan Sri Kandi arsip terkendali, tugas terlaksana, penuh prestasi. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan dengar, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama dan mengetahui bersama apa itu
aplikasi Sri Kandi di volume ke-12 untuk edisi Lensa Diskursif di pagi hari ini bersama Bapak Haji Saryan Nur, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, dan juga ada Ibu Rima Melati SHP selaku penanggung jawab tupoksi pembinaan kearsipan, dan juga ada Ibu Hasna Ramawati, ahli pertama arsiparis Diskursif Kabupaten Tanah Laut. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini, dan kita jumpa lagi di episode Lensa Diskursif berikutnya. Saya yang bertugas Rizka pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam PL Radio Tutup FM 102,3 MHz Radio Urang Tanah Laut. Ini